Jumpa lagi dengan Radar Gede TV. Kali ini Radar Gede TV bertemu dengan Kiai Haji Hasyim Afandi. Beliau adalah Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Nganjuk. Kita akan ngobrol tentang sejumlah hal. Semoga bermanfaat untuk semua. Karena kita sudah jaga jarak, kita lepaskan maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diterima di sini. Ya Hasyim, ini saya mau tanya ini tentang hal yang mungkin juga sering ditanyakan oleh orang soal Idul Adha, itu tentang berkorban. Sebenarnya apa sih manfaatnya korban itu sendiri? Kan ini dulu ceritanya kan Nabi Ibrahim yang kemudian disuruh menyembelih putranya Ismail begitu. Itu apa relevansinya dengan dunia saat ini dan keutamaan berkorban itu seperti apa? Okay. Korban itu bagian dari peristiwa Idul Adha. Ya. Di sana ada pertama adalah sholat Idul Adha. Ya. Nomor 2 ada ibadah haji. Kemudian ada korbannya itu sendiri. Nah, korban ini dianjurkan kepada orang yang mampu. Dan tidak cukup sekali. Kalau dia mampu setiap tahun, monggo setiap tahun. Kalau tidak, ya berapa kali. Kalau tidak, ya cukup sekali. Kalau memang tidak mampu betul, ya tidak perlu korban. Kemudian di dalam hal ini, intinya pertama adalah untuk menjambung apa itu hablum minallah, jadi hubungan kita dengan Allah. Ya. Terus yang kedua adalah untuk menyambung tali persaudaraan. Tapi dalam hal ini Allah dalam surat Al-Hajj itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanallahu luhumuha wala dima'uha. La yanallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanallahu lakum. Jadi Allah itu tidak menerima apa itu namanya dagingnya, dan juga tidak menerima darahnya, tapi menerima ketakwaan kita dalam menjalankan korban itu. Oleh karena itu maka yang ini punya fungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang untuk hablum minan nasnya, untuk menjaga ukhuwah dan bersamaan bisa juga digunakan untuk apa itu namanya dakwah, tapi utamanya adalah untuk memberikan santunan kepada yang tidak mampu, yang biasanya jarang memakan daging. Kesempatan ini dengan kurban ini diharapkan mereka bisa merasakan pembagian daging kurban itu. Dan kalau di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PCNU sifatnya ini baru menyampaikan menerima laporan. Ya tadi seperti halnya zakat fitrah tadi. Zakat fitrah tadi dilaporkan oleh OBZ. Nah ini pun juga dilaporkan oleh takmir masjid dan musola. Ya, di seluruh kabupaten. Ini tahun yang lalu itu dilaporkan sapinya itu lebih dari 150 ekor. Itu yang terlaporkan, belum yang tidak dilaporkan itu ya. Karena memang ini carakannya kurang begitu intensif. Kalau carakannya dilakukan secara intensif, ya mungkin seperti zakat fitrah itu sudah mulai membaik. Ini harapkan nanti di Idul Adha yang tahun ini bisa lebih baik. Cuma masalahnya kalau di Nganjuk ini mestinya korban yang terkumpul di satu tempat, kalau di situ sudah berlebih, biasanya bisa didistribusikan ke yang lain, daerah lain, daerah-daerah yang masih sangat membutuhkan. Tapi ini sampai hari ini masih jarang. Biasanya di desa tersebut. Ya pokoknya berapapun terkumpul ya di situ disembelih. Karena yang berkorban ini masih merasa
terikat dengan Warga apa itu, sekitar, apa yang gitu terikat dengan apa yang dikorbankan. Jadi ketika disembelih mereka masih ingin melihat. Oh iya iya. Ya. Jadi disembelih oleh panitia, dan itu kalau melihat kepanitiaannya ini misalnya di sini menurut dia kurang sreg, ya di tempat yang lain gitu. Ya, bisa mestinya melihatnya itu melihat kebutuhannya mestinya. Tapi masih jarang yang seperti itu. Jadi kita nanti berharap untuk selanjutnya itu warga masyarakat akan tumbuh kesadaran. Kalau yang di organisasi yang lain sudah seperti itu, sudah ada yang dihimpun nanti akan didistribusi kemana terserah. Jadi yang menghimpun ini di organisasi itu. Kalau kita masih belum, jadi ya dilaksanakan banyak sekali sebenarnya, tapi pelaksanaannya ya di lingkungan masing-masing. Gitu. Karena ini wujudnya bentuk ketakwaan juga kepada Allah, itu artinya bukan hanya ritualnya begitu ya, tapi bentuk ketaatan kita untuk menjalankan ibadah itu ya. Jadi kalau masalahnya kan begini, korban-korban sebelum yang Islam ini, itu kan dipersembahkan kepada dewanya, berhala jadi gitu ya, atau apa ya terserah itu. Kadang kalau sudah disembelih kemudian dilemparkan ke tempat yang dianggap keramat itu. Gitu ya. Nah maka terus akhirnya Allah berfirman tadi, bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi ketakwaanmu. Nah, itu yang akan sampai kepada Allah. Ini jadi beda sekali. Sebagai bentuk kesadaran kita untuk menghambakan diri kepada Allah SWT. Tapi itu kalau korban ya, itu sebaiknya kita titip atau disembelih sendiri atau seperti apa? Yang lebih baik gitu. Ada beberapa beberapa hal yang dilakukan oleh orang yang berkorban, dimana memang istimewanya itu disembelih sendiri. Tapi pengertian disembelih sendiri kemudian bukannya harus dibagi sendiri. Sebab kalau ini akan dipraktekkan, bisa terjadi satu kampung ini yang sebelah sana itu menerima banyak, yang sini nggak nerima. Oh gitu ya, kurang rata gitu ya. Nggak rata. Jadi kalau dititipkan, diserahkan kepada masjid, nah dari masjid nanti kan akan mendistribusikan gitu ya. Disembelih di sini, silakan menyaksikan. Kalau Anda mau menyembelih sendiri silakan. Tapi nanti dalam distribusi ini diserahkan ke panitia atau ke masjid ini sehingga bisa rata. Kan kalau tidak seperti itu, di beberapa daerah masih seperti itu, ngumpul gitu. Jadi satu kampung itu ada beberapa titik penyembelihan. Setelah dilaksanakan ternyata yang kampung sana itu kambingnya banyak, ada sapinya juga. Sebelah sini itu hanya kambing 2. Ya, artinya dititipkan itu tidak mengurangi keabdolan. Oh enggak. Dari ibadahnya sendiri. Enggak. Malah justru ketika itu rata, ini kan yang mengambil manfaat kan banyak. Ketika yang mengambil manfaat yang orang banyak kan berarti itu pahalanya juga akan lebih besar gitu loh. Oke. Kalau itu tadi juga ada hubungannya dengan hablum minanas kepada umat begitu. Kalau soal boleh nggak kita mengantarkan sendiri hasil korban itu kepada yang membutuhkan begitu atau seperti apa? Kiai, panduannya kepada masyarakat yang kemudian nanti berkorban. Boleh. Jadi memang sebenarnya disembelih sendiri, kemudian itu dia yang berkorban itu bisa mengambil maksimal sepertiga kan? Sepertiga maksimal itu. Nah itu yang selebihnya dibagikan kepada warga sekitarnya. Tapi itu tadi persoalannya, kalau nanti semuanya akan melakukan seperti itu, dikhawatirkan tidak rata. Oke. Kiai, mungkin ada yang disampaikan soal berkorban ini, apa nilai-nilai apa yang kemudian bisa dicapai dengan orang yang sudah mampu dan akhirnya menjalankan ibadah korban ini? Ya, nilai yang pertama tentu ini merupakan bentuk
ketakwaan kita pada Allah. Yang kedua, karena kita ini bersedekah, otomatis orang itu kalau bersedekah itu hartanya tidak berkurang, tapi malah justru bertambah. Ini satu teori berbalik dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Jadi kalau mengeluarkan untuk kepentingan sedekah itu rasanya sangat berbeda sekali. Itu yang kedua. Maka bagi orang yang mampu atau yang ini sudah punya, diharapkan ya ini menjadi prioritas ketika menjelang bulan Idul Hijjah ini, kita bersiap diri untuk melaksanakan korban. Kalau tidak dirinya mungkin diniatkan untuk istrinya, kalau bukan istrinya mungkin anaknya atau menantunya atau cucunya. Saya kira bisa ini dilakukan sehingga akan lebih banyak korban, dan tentunya yang diterima oleh warga juga akan lebih banyak, sehingga tidak hanya sepotong atau 2 potong, tapi lebih banyak lagi, supaya mereka juga bisa merasakan dagingnya itu ya. Nah, dan di samping itu kita berharap juga yang menerima tentu ini harus dilakukan dengan penuh syukur, karena kadang-kadang orang menerima daging korban itu justru menjadi lahan mencari keuntungan. Ada juga ya ada juga. Artinya begini, kalau di daerah sini mungkin ya sedikit, kalau di kota-kota besar ada yang seperti itu. Jadi orang menerima korban itu langsung dijual, ditandon, dijual. Ya, dengan harga, kalau misalnya di Jakarta misalnya harganya itu 120.000, dia jual 80 atau 90 kan ya sudah makan daging. Artinya yang menerima pun harus bersyukur akan terus memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya kan gitu. Dikonsumsi. Jadi, lah gitu ya. Iya, dikonsumsi. Kan tujuannya seperti itu. Jadi kalau nanti ternyata dimanfaatkan untuk hal yang seperti ini, bisa saja orang punya alasan. Nah, kalau saya nanti menerima daging korban ini, kemudian nanti saya konsumsi sendiri, saya masih punya penyakit hipertensi dan seterusnya. Ya, bagaimanalah supaya itu tidak ada niatan untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Untuk mencari keuntungan. Yang penting itu yang penting. Kalau terjadi seperti itu, mungkin saya punya tetangga yang itu dukun bayi. Kalau dia ini setiap ada hajatan, misalnya selamatan Pak Super, Pak Puser dan sebagainya, itu mesti dapat kiriman makanan, dan dia menurut keyakinannya, aku nek mangan iki loro, akhirnya diberikan kepada tetangganya, bukan dijual. Dan itu sering, seperti itu sering. Itu bisa dilakukan nanti kalau ada korban, misalnya dia tidak bisa mengkonsumsi, ya diberikan kepada yang membutuhkan lainnya. Gitu. Oke, sementara begitu. Ya Sim. Semoga obrolan kita bermanfaat. Amin. Dan bisa memberikan berkah pada semua yang menonton acara ini. Terima kasih. Jangan lupa tonton dan like serta komentar di kolom komentar bawah, serta share video ini ke WhatsApp, grup, atau apapun yang bisa Anda sebarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu